Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisha Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan mempresentasikan audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali bab 22 yang bersumber dari buku Auditing dan Jasa Assurance edisi ke-15 jilid 2. Audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Yang pertama, pengertian. Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali adalah siklus yang berkenaan dengan akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal. Siklus ini juga mencakup pembayaran bunga dan dividen. Yang kedua, karakteristik. Terdapat 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang akan mempengaruhi audit atas akun-akun. Adalah yang pertama, secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Sebagai contoh, obligasi jarang diterbitkan oleh perusahaan, tetapi jumlah penerbitan obligasi itu biasanya besar. Karena ukurannya itu sudah umum bagi auditor sebagai bagian dari verifikasi akun neraca untuk memverifikasi setiap transaksi yang dilakukan dalam siklus tersebut selama setahun penuh. Yang kedua, pengecualian atau salah saji satu transaksi dapat bersifat material. Akibatnya, seringkali auditor lebih menekankan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo atau kelengkapan dan keakuratan ketika mengaudit akun-akun tersebut. Ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan yang serupa. Seperti oleh cerita Able Construction Company, auditor harus menentukan apakah klien telah memenuhi persyaratan dalam perjanjian utang atau ekuitas. Keempat, ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Dalam audit atas utang yang berbunga, auditor harus memverifikasi secara simultan beban bunga dan utang bunga terkait. Hal ini juga berlaku untuk ekuitas pemilik, dividen yang diumumkan, dan utang dividen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan submateri dari wesel bayar yang termasuk dalam pembelajaran audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Tujuan pembelajaran dari wesel bayar ini adalah untuk merancang dan melaksanakan pengujian audit atas wesel bayar dan akun serta transaksi terkait. Adapun pengertian dari wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan mengenai bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama satu periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Yang selanjutnya, tujuan audit wesel bayar. Tujuan dari audit atas wesel bayar adalah untuk menentukan apakah yang pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh tujuan dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang keempat, pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, terdapat 4 pengendalian terhadap wesel bayar. Yang pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Umumnya diperlukan 2 tanda tangan dari penjabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aset yang dijaminkan. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu, seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Departemen Utang Usaha harus menerbitkan cek atau transfer dana elektronik secara otomatis untuk wesel tersebut ketika jatuh tempo. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong, serta wesel yang telah dibayar oleh orang yang berwenang.
Keempat, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel. Pada waktu yang sama, seorang yang independen harus menghitung ulang beban bunga atas wesel untuk menguji keakuratan penyimpanan catatan. Yang selanjutnya, pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Pengujian atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok serta bunganya. Pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal yang baru saja saya sebutkan. Selain itu, auditor juga harus memverifikasi pencatatan yang akurat atas penerimaan dari hasil wesel dan pembayaran pokok serta bunganya. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis yang pertama, menghitung kembali perkiraan beban bunga berbasis pada rata-rata tingkat bunga utang dan keseluruhan wesel bayar bulanan. Salah saji yang mungkin terjadi, salah saji atas beban bunga dan utang bunga atas penghapusan wesel bayar yang beredar. Prosedur analitis yang kedua, membandingkan wesel beredar masing-masing dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, penghapusan atau salah saji wesel bayar. Prosedur analitis ketiga, membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan utang bunga dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, salah saji atas beban bunga dan utang bunga atau wesel bayar. Selanjutnya, pengujian atas rincian saldo. Terdapat dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang paling penting dalam wesel bayar. Yang pertama, wesel bayar yang ada telah dicantumkan untuk tujuan kelengkapan. Yang kedua, wesel bayar dalam schedule telah dicatat secara akurat untuk tujuan keakuratan. Selain tujuan yang berkaitan dengan saldo, 4 tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan juga merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena standar akuntansi mengharuskan agar catatan kaki menggambarkan secara memadai syarat wesel bayar yang beredar dan aset yang dijaminkan atas pinjaman tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.